Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali Bali Post Talk menjumpai Anda bersama saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post. Kita bicara tentang politik hari ini berkaitan dengan peta pilkada serentak 2024 khususnya di Bali. Apakah PDI Perjuangan masih akan mendominasi atau mungkin harus ada strategi-strategi lain? Bagaimana partai-partai lain mengincar juga kursi baik itu di gubernur maupun di wakil gubernur, kemudian di bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Kita akan mewawancarai pengawat politik dan juga akademisi di FISIP Unwar, Bapak Hadi Pratnyana. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Win. Gimana kabar? Sehat ya? Sehat-sehat. Thank you udah diundang lagi. Ya, jangan bosan-bosan ya. Iya, nggak mungkin bosan. Pokoknya kita kalau sudah ngomong politik ya, saya Pak dia. Kalau melihat apa namanya? Ya, Pilpres sudah selesai, Pileg sudah selesai. Kemarin kita juga sempat bahas itu. Nah, kira-kira kalau kita melihat hasil itu kemudian dikaitkan dengan pilkada, apakah akan memiliki dampak dulu secara umum? Ya, ini yang sebenarnya lagi menjadi perbincangan hangat di publik ya, tentang bagaimana pilkada Bali ke depan. Ya. Karena sebenarnya kontestasi yang seru dalam pilkada Bali itu bukan hanya di kursi gubernur saja, tapi juga di kursi bupati dan juga wali kota. Kemarin ramai sempat kita melihat bagaimana perseteruan internal PDIP antara Pak Koster dan juga Pak Giri Praste. Ya. Ini seolah-olah masyarakat Bali, khususnya yang loyalis ke PDIP, terbelah menjadi dua nih. Ke kubu Pak Giri Praste dan juga ke kubu Pak Wayan Koster. Keduanya soalnya punya bargaining power yang nggak main-main juga, Pak Win. Pak Koster memiliki bargaining power karena sebagai incumbent, sekaligus sebagai ketua PDIP Bali, tentu memiliki dan juga menjalin simpul massa yang masih kuat di level grassroots. Itu bargaining powernya dari Pak Koster. Sedangkan dari Pak Giri juga memiliki bargaining power yang juga nggak main-main, yaitu menampilkan wajah baru dari PDIP Bali mungkin ya. Karena beberapa tahun belakangan publik agak sedikit sentimen negatif dengan Pak Koster. Jadi perseteruan ini yang sebenarnya sangat menarik sekali kalau kita nantikan bagaimana pilkada Bali ini, terutama di kursi gubernur itu akan saling bersaing. Bersaing ya. Kalau kita melihat bagaimana persaingan justru terjadi antara kader PDI berarti ya. Ini antara Giri Praste dengan Koster. Nah, apakah ini kemudian tidak akan merugikan PDI nanti di pilkada untuk kursi gubernur dulu ini? Berarti? Ya, sebenarnya kita bisa melihatnya dari dua sisi ya. Kalau kita melihat dari sisi kohesivitas partai, tentu ini merugikan PDIP. Ya. Karena bagaimana mungkin dua kadernya bisa saling bertempur untuk memenangkan kontestasi dari pemilihan gubernur ini. Meskipun kita lihat bahwa Pak Wayan Koster masih memiliki elektabilitas yang cukup stabil juga, cukup tinggi juga, meskipun ada sentimen negatif yang menimpa beliau beberapa waktu belakangan. Begitupun juga dengan nama Pak Giri Praste. Dengan kebijakan Badung Anglus Buana kemarin yang memberikan bantuan atau hibah kepada beberapa desa pokraman di luar Bandung, itu tentu akan meningkatkan bargaining power dari Pak Giri Praste. Nah itu, kalau kita lihat dari kohesivitas partai, tentu ini akan merugikan. Tapi kalau kita melihat dari sisi pemenangan dan juga pemasaran politik, ini justru juga bisa menguntungkan PDIP. Karena sekarang masyarakat Bali itu terbelah antara pilihan dua saja, yaitu Pak Giri atau Pak Koster. Andai kata misalnya last minute keduanya ini digabungkan, maka ini akan menjadi suatu kekuatan yang besar sekali. Entah Pak Koster yang menjadi calon gubernurnya, kemudian Pak Giri menjadi calon wakilnya. Atau bisa juga PDIP mengambil jalan tengah dengan tidak mengambil kedua-duanya sebagai calon gubernur. Mungkin akan memberikan rekomendasi kepada calon baru yang bisa dianggap meredam dan juga menyatukan kedua massa ini. PDIP tentu masih memiliki beberapa nama kader-kader dan juga politisi yang menurut saya itu memiliki kemampuan, kapabilitas dan juga daya bargaining yang kuat. Salah satunya misalnya seperti Bu Bintang Muspayoga. Kemudian itu yang akan menjadi salah satu opsi yang mungkin bisa dilirik oleh PDIP di tengah perseteruan antara dua massa ini, yaitu masanya Pak Giri dan juga masanya Pak Wayan Koster. Jadi, apakah ini tidak bagian dari strategi juga dari PDI untuk bagaimana memfokuskan isu pada dua tokoh ini saya sebenarnya, sehingga pada titik belakangan kemudian akan disatukan sehingga kekuatan lain tidak akan bisa?
Bisa saja. Jadi politik itu kan tentang momentum dan tentang narasi. Jadi sekarang ketika perseteruan dan juga narasi publik itu terbelah menjadi dua saja, begitu tiba-tiba Hamin sekian pencalon gubernur tiba-tiba ini disatukan, maka ya ini akan menjadi satu kekuatan besar. Bisa saja strategi, atau bisa saja kita melihat ini sebagai bentuk kehati-hatian dari PDIP. Kalau kita melihat dari strategi pemenangan gubernur misalnya, semestinya Hamin beberapa bulan sebelum Pilgub ini sudah ditentukan siapa yang akan diusung untuk maju ke Pilgub 2024. Namun karena situasi masa di bawah ini masih begitu fluktuatif begitu ya ibaratnya, maka PDIP akan sangat hati-hati. Mengingat kekalahan dari Ganjar Pranowo dan juga Prof. Mahfud di Bali beberapa waktu kemarin pada saat Pilpres 2024, maka ini akan membuat PDIP itu akan semakin menentukan sikap yang sangat hati-hati sekali dalam melangkah di Pilgub 2024 ini. Oke, bagaimana misalnya kalau kita bicara tentang peluang koalisi, PDIP berkoalisi dengan partai lain, sehingga bisa lebih memastikan kemenangan. Mungkin nggak mereka akan berkoalisi? Ya, itu juga masih sangat mungkin sekali bisa terjadi. Karena partai-partai lain itu juga memiliki posisi tawar yang cukup tinggi juga. Misalnya Golkar. Kalau kita lihat di Bali, sebenarnya yang bisa diajak koalisi itu kan hanya Golkar, Demokrat, dan juga Gerindra. Kemenangan kubu 02 di Pilpres kemarin tentu akan membawa suatu dinamika baru dalam politik Bali. Memunculkan nama-nama baru juga. Dan agak sedikit berbahaya juga apabila PDIP tidak melakukan koalisi dengan partai lain. Karena ketika PDIP maju sendiri meskipun telah memenuhi syarat, namun ini akan membuat partai-partai lain seperti Golkar, Gerindra, Demokrat itu bisa berkoalisi untuk melawan kubu dari PDIP. Ini sangat bisa terjadi, tapi apapun itu yang terjadi nanti, saya rasa situasinya masih akan sangat cair sekali. Saya rasa para petinggi dan juga penasihat-penasihat parpol-parpol di Bali itu masih saling berinteraksi bagaimana strategi yang paling tepat ke depan. Tapi yang jelas PDI masih tetap punya peluang yang cukup besar ya. Walaupun kemarin sudah babak belur di Pilpres gitu ya. Saya rasa kekalahan PDIP di Pilpres kemarin memang menjadi sebuah sinyal yang negatif kepada PDIP di Bali. Tapi saya rasa untuk pemilihan gubernur dan juga kepala daerah lain di Bali, saya rasa PDIP akan masih tetap mendominasi. Terutama di kabupaten-kabupaten lain di Bali, itu bupatinya masih di-handle oleh beberapa kader-kader PDIP. Misalnya kita lihat di Gianyar, untuk Pak Agus Mayastro masih memiliki dominasi yang cukup tinggi di Gianyar. Kemudian di Bangli juga, kemudian ada di Karangasem dan beberapa kabupaten-kabupaten lain. Jadi masih incumbent lah katakan, masih incumbent yang akan bertarung di sana. Gitu. Dan ini akan menjadi satu kekuatan yang sangat menguntungkan PDIP. Ketika nanti misalnya ketika Pilgub yang diusung itulah dari PDIP, maka supporting dari kabupaten itu akan sangat membantu dari pemilihan gubernur ini. Ya. Tapi bagaimana dengan dua kabupaten yang tidak ada incumbent di sana? Karena di Buleleng dan Badung gitu ya, nggak ada calon petahana di sana. Apakah ini berpeluang direbut oleh partai lain? Nah, ini yang justru menjadi arena pertarungan yang sangat sengit sekali. Karena di Badung kita melihat Pak Wayan Suyase itu cukup gencar juga dalam menggait dan juga masuk ke dalam bursa Bupati Badung. Di samping itu Pak Giri yang tidak bisa mencalonkan diri lagi sebagai Bupati Badung tentu masih memiliki endorse politik yang tinggi kepada siapa yang akan diusung. Tentu dari PDIP. Ada beberapa nama seperti misalnya Gus Bota. Kemudian di Badung ada beberapa nama seperti selain Wayan Suyase, ada juga nama seperti Adi Arnawo yang juga memiliki basis massa yang cukup tinggi juga. Di Badung ini akan menjadi satu pertarungan yang sangat sengit sekali di Pilkada 2024 nanti. Selain itu di Buleleng juga cukup sengit sekali. Petahana sebelumnya yaitu Pak Agus Suratnyano sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi. Kemudian itu akan menjadi pertarungan baru bagi beberapa partai, terutama bagi Golkar dan juga bagi PDIP. Dari Pak Rocineng juga mulai menunjukkan taring di Buleleng. Kemudian ada Pak Sugawa Kori juga yang memiliki massa yang juga cukup tinggi. Kalau kita bicara Buleleng untuk massa dari Pak Sugawa Kori. Jadi dua kabupaten ini yang kira-kira mungkin dari ini Badung juga akan menjadi incaran karena Badung ini PAD-nya besar ya. Betul. Ini seperti menjadi sumber logistik bagi siapapun pemenangnya nanti di. Ya. Gimana nih pertarungannya di Badung ini kira-kira mampu nggak PDIP atau partai Golkar misalnya menyaingi PDIP kalau melihat? Karena kalau kita lihat sejarahnya Pak Win, Badung itu politik
lokal di Badung itu sangat fluktuatif dan sangat cair sekali. Ada masa ketika Badung itu sangat kuning, tanda kutip. Kemudian ada juga masa-masa ketika Badung itu memerah. Ketika periode Bupati dari Pak Giri Praste. Dan kenapa Badung itu penting? Ya seperti yang Pak Win bilang tadi, karena PAD-nya sangat besar. Badung sebagai kabupaten yang mendapatkan kue pariwisata paling tinggi dari semua kabupaten yang ada di Bali, tentu memiliki tanggung jawab secara moral dan juga secara filosofis untuk memberikan bantuan kepada kabupaten-kabupaten lain, seperti yang dilakukan oleh Pak Giri melalui program Badung Anglus Buana. Di samping secara filosofis dan juga moral itu berdampak positif bagi pembangunan daerah-daerah lain yang ada di Bali, tapi secara politis itu juga menunjukkan bagaimana Badung ini akan menjadi poros politik yang kuat di Bali. Karena ketika Badung memberikan bantuan kepada daerah-daerah lain, maka bargaining power bagi kepala daerah di Badung tentu akan meningkat. Ini yang dimanfaatkan oleh Pak Giri Praste sekarang dengan program Badung Anglus Buana dan juga mencoba untuk membentuk koalisi-koalisi dan meningkatkan simpul massa yang ada di level grassroots. Oke. Kita balik ke Pilgub, karena Pilgub ini sepertinya paling cukup menarik ya. Tadi oke lah, Buleleng, Badung ya, dengan persaingan yang kira-kira, kalau kabupaten lain relatif mungkin agak ya bersaing, tapi mungkin tidak begitu ini ya, karena masih petahana. Kembali ke Bali, kira-kira seberapa besar peluang Koster Giri disatukan menurut Pak Hadi? Saya rasa peluang untuk Pak Koster dan juga Pak Giri disatukan itu cukup memungkinkan bagi PDIP secara syarat. Mereka memang masih bisa untuk mengusung tanpa harus berkoalisi. Tapi secara strategi politik, saya rasa PDIP juga perlu untuk menarik koalisi dari partai-partai lain. Artinya kalaupun ini disatukan, tetap harus ngajak partai lain juga. Tetap harus mengajak partai lain untuk berkomunikasi. Ataupun kalau tidak, misalnya, ini akan menjadi bahaya ketika partai-partai lain itu akan melawan PDIP. Akan dimanfaatkan momen kemenangan dari 02, Prabowo Gibran, untuk meningkatkan daya gedor dari partai-partai lain itu untuk melawan petahana Pak Wayan Koster. Jadi saya rasa segala kemungkinan itu masih bisa terjadi, tapi persentasenya berapa persen kita masih lihat nanti. Kemungkinan Giri Praste membelot kira-kira keluar dari PDI kalau dalam kacamata pengamat politik misalnya. Ya, ini juga sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin ya. Sangat mungkin, dan dalam politik itu hal yang sangat biasa. Politik dan juga partai politik itu bukan agama yang kita harus junjung dan juga sembah terus-menerus. Ini sangat cair sekali demi kepentingan dan juga demi bargaining. Kemungkinan Pak Giri Praste untuk meloncat ke partai lain ketika tidak mendapatkan rekomendasi dari PDIP itu sangat tinggi juga. Karena partai lain juga membutuhkan sosok yang telah memiliki elektabilitas tinggi. Dan dengan mengusung Pak Giri Praste itu adalah shortcut atau jalan pintas untuk bisa mendapatkan akses itu. Karena kalau kita lihat di Bali misalnya untuk saat ini, tidak begitu banyak nama-nama yang muncul mencuat di publik. Mungkin ada satu nama yang begitu dikenal di Kota Denpasar, tapi tidak begitu dikenal di daerah-daerah lain. Tapi ketika publik Bali bicara tentang Pak Koster dan juga Pak Giri, saya rasa ini dua nama yang tengah menjadi perbincangan. Sangat mungkin apabila ketika Pak Giri ini dilepas tanda kutip oleh PDIP dengan tidak direkomendasikan untuk maju, ini bisa diambil oleh partai lain. Dan ini justru akan menjadi berbahaya bagi PDIP sendiri. Karena itu seperti yang saya katakan tadi, bahwa saat ini PDIP masih sangat berhati-hati sekali dalam menentukan sikap. Agar tidak sampai terulang sejarah ketika PDIP itu kalah lagi di Bali. Ini akan sangat menakutkan mungkin bagi PDIP. Ya pernah kalah ya dulu ya, waktu Mangku Pastika. Oke, jadi persoalannya kemudian adalah bagaimana PDIP ini harus pintar-pintar memanfaatkan momentum ya. Betul, menggunakan momentum ini. Tapi karena memang kita harus jujur akui, belum ada tokoh yang untuk gubernur ini yang punya elektabilitas seperti dua tokoh ini ya. Betul. Kita belum bisa. Kalau bilang De Gajah juga kapabilitas dan juga artinya di daerah lain juga elektabilitas di daerah lain belum. Kalau kita bicara ketokohan, mungkin yang paling tinggi elektabilitasnya di Bali adalah Pak Remantre. Kemarin yang bertarung melawan Pak Koster. Cuman Pak Remantre sudah terpilih di DPD. Dan sepertinya adalah tanggung jawab moral beliau untuk tetap memegang jabatan sebagai DPD, karena kepercayaan publik adalah beliau menjadi DPD. Di samping nama-nama itu saya rasa tidak ada nama untuk saat ini belum ada nama yang cukup bisa menggedor daya elektabilitas dan juga popularitas dari dua tokoh PDIP ini. Baik. Oke, sebagai closing statement dari Pak Hadi silakan. Mungkin analisis yang tertajamnya ya disampaikan terkait dengan Pilkada Bali. Oke, analisis paling tajam ini mungkin
Belum valid karena politik itu sangat cair sekali, tapi dalam pandangan saya bahwa satu, pemilu atau pemilihan gubernur Bali 2024-nya akan sangat sengit sekali. Badung akan menjadi arena pertempuran yang sangat sengit, begitu juga di Buleleng. Ini akan sangat penting untuk mendukung logistik dan juga supporting ke pemilihan gubernur. Bagaimana analisa untuk pemilihan gubernur nanti, itu tergantung dari PDIP-nya sendiri. Setiap langkah yang diambil PDIP itu harus betul-betul memperhitungkan aspek beragam, entah dari samping kiri, samping kanan, depan, belakang. Karena ketika PDIP mengambil langkah yang salah, maka ini akan menjadi suatu hal yang negatif bagi PDIP sendiri. Apakah dengan mengusung Pak Koster dan Pak Giri akan digunakan sebagai alternatif, atau mengusung Pak Koster, atau mengusung Pak Giri, atau bisa jadi tidak mengusung dua-duanya, mencari jalan tengah untuk meredam situasi yang semakin sengit di lapangan, sehingga memunculkan satu nama baru, last minute memunculkan nama baru yang bisa menjadi perkat dan memunculkan kohesivitas yang lebih erat lagi di internal partai. Tapi kita lupa tadi ya, Coace, Koster Coace gimana? Ya, sedikit. Beberapa DPC PDI di kabupaten seperti di Gianyar dan juga di Karangasem telah mengeluarkan rekomendasi bahwa Coace dan juga Koster dan Coace akan diusung kembali. Ini juga menjadi momen yang sangat penting sekali karena mengambil petahana itu justru menjadi hal yang sangat aman sebenarnya. Cuman dengan kondisi politik yang dinamis seperti saat ini, kemudian ada kekalahan Ganjar, kemudian dan faktor-faktor lain, saya rasa ini juga makin sulit bagi PDIP. Iya. Harus hati-hati ya. Harus hati-hati, sangat hati-hati. Ya. Oke, tapi kita tahu bagaimana partai politik itu punya metode masing-masing untuk menentukan, seperti PDIP katanya harus dari Megawati langsung, tentu berdasarkan masukan. Tapi mungkin apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan atau analisa-analisa dari para pengamat politik, akademisi, mungkin ini menjadi perhatian juga kita bersama. Tapi ya bagaimanapun juga, yang penting pilkada di Bali ini bisa berjalan dengan baik, memilih pemimpin yang terbaik itu yang utamanya. Dan mulai dari sekarang kita sebagai masyarakat harus pintar-pintar melihat siapa calon-calon pemimpin kita yang terbaik. Demikian Bali Post Talk tadi, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.